Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang struktur membran sel beserta fungsinya. Hai, saya Manda Yunisa, NIM 83. Saya Nigalu, NIM 71. Saya Irma, NIM 112. Halo, nama saya Muhammad Fatin Anugrah, NIM 79. Aku Tom Laksana, NIM 32. Bye-bye. Semua sel sepenuhnya dikelilingi oleh membran yang memisahkan mereka dari lingkungannya, seperti bagaimana kulit Anda menutupi seluruh tubuh Anda. Membran sel ini kadang-kadang disebut membran plasma dan bertindak sebagai penghalang yang mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, karena membran sel memungkinkan beberapa benda melewatinya, namun tidak untuk yang lain. Kita katakan bahwa membran itu semi-permeable atau permeable selektif. Jika kita memperbesar membran, kita dapat melihat bahwa membran terbuat dari beberapa bagian molekul. Sebagian besar membran terbuat dari molekul yang disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid mempunyai kepala yang terbuat dari fosfat dan 2 ekor yang terbuat dari asam lemak. Kepala ini bersifat hidrofilik, yang berarti mereka tertarik pada air, sedangkan pada ekornya bersifat hidrofobik, yang berarti mereka tidak suka air. Karena sifat-sifat ini, fosfolipid membentuk 2 lapisan yang dikenal sebagai lapisan ganda fosfolipid dengan ekor hidrofobik yang saling berhadapan. Dan kepala hidrofilik menghadap ke lingkungan luar yang berair, sedangkan pada hidrofobik di antara kepala hidrofilik. Peran utama membran dan sebagian besar bertanggung jawab untuk membuat membran semi-permeable pada dasarnya semakin kecil dan semakin dikit muatannya. Maka semakin mudah sesuatu melewati lapisan ganda, sedangkan semakin besar semakin banyak benda yang bermuatan, maka semakin sulit. kolesterol sering dianggap sesuatu yang buruk. Kolesterol sebenarnya merupakan bagian yang sangat penting dari membran sel yang membantu menstabilkan membran dan membuatnya lebih baik dalam mengendalikan apa yang dapat melewatinya. Protein adalah bagian penting lainnya dari membran, melakukan banyak fungsi, tetapi salah satunya yang penting adalah mengangkut bahan melintasi membran, terutama jika bahan tersebut kesulitan melewati lapisan ganda fosfolipid. Komponen membran keempat adalah karbohidrat. Hal ini sering terlibat dalam identifikasi sel golongan darah. Misalnya, hasil membran karbohidrat yang melekat pada protein ini membantu Anda mengidentifikasi jaringan milik Anda dan membedakannya dari benda asing. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat membran plasma yang mengelilingi semua sel menjadi penghalang yang sangat penting yang diperlukan untuk semua kehidupan di bumi ini. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.